Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kamila dengan stambuk A1H1230075. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Halu Oleo. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah saya pada seminar PAUD yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Nah, jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari tugas proposal saya yang berjudul Studi Kasus Mengembangkan Kemampuan Anak Speech Delay di Desa Jabal Nur, Kabupaten Kolaka Utara. Nah, yang pertama pada bagian latar belakangnya itu berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2024, sekitar 5-8% anak prasekolah di tanah air itu mengalami hambatan dalam perkembangan bicara. Nah, jadi artinya dari setiap 100 anak usia dini, sebanyak 5 hingga 8 diantaranya itu menghadapi keterlambatan dalam hal berbicara. Kondisi ini bukan sekedar tahap perkembangan yang terlambat, melainkan bisa memicu dampak jangka panjang terhadap kehidupannya. Kemudian di sini pada bagian rumusan masalahnya itu, peneliti ingin meneliti bagaimana kondisi kemampuan berbicara anak yang mengalami speech delay. Selanjutnya yang kedua itu, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya speech delay pada anak di Desa Jabal Nur, Kabupaten Kolaka Utara. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengembangkan berbicara anak yang mengalami speech delay di Desa Jabal Nur, Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan berbicara anak yang mengalami speech delay di Desa Jabal Nur, Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya speech delay pada anak, dan yang terakhir untuk mengetahui upaya dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak yang mengalami speech delay di Desa Jabal Nur, Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama itu ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya tentang strategi pengembangan kemampuan berbicara pada anak dengan speech delay di wilayah pedesaan. Kemudian menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik serupa terutama dengan pendekatan studi kasus. Yang kedua ada manfaat praktis. Untuk bagi anak, membantu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal anak sehingga anak lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya bagi orang tua itu, memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada orang tua di Desa Jabal Nur dalam mendampingi serta melatih anak yang mengalami speech delay. Nah, selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka. Jadi menurut Sardi DKK 2022, yang dimaksud dengan speech delay adalah kondisi ketika kemampuan bicara dan komunikasi seorang anak itu tidak sejalan dengan usianya. Secara sederhana, anak yang mengalami hambatan ini memperlihatkan perkembangan bahasa yang lebih lambat jika dibandingkan dengan seusianya. Jadi, berdasarkan panduan dari American Speech Language Hearing Association pada 2019, keterlambatan bicara terbagi jadi dua jenis utama. Yang pertama itu keterlambatan bicara primer, yakni yang muncul tanpa kaitan dengan gangguan medis tertentu. Kedua, keterlambatan bicara sekunder, yaitu yang timbul akibat adanya kondisi medis lain seperti masalah pendengaran atau kelainan perkembangan. Nah, jadi keterlambatan bicara anak itu bisa menghambat tumbuh kembang anak. Anak jadi sulit menyampaikan keinginan, susah berinteraksi dengan orang lain, gampang frustasi, tidak percaya diri, terbatasnya kosakata, kesulitan membaca, menulis, dan mengikuti pelajaran, serta bermasalah dalam membangun relasi sosial. Kondisi ini itu dipicu oleh faktor dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak.
Menurut Deiraro 2023, kondisi ini itu dipicu oleh faktor dari dalam maupun luar diri anak. Penyebab dari faktor internal yaitu cacat fisik, retardasi mental, kelahiran prematur. Kemudian dari faktor eksternal itu yaitu pola asuh orang tua, pendidikan ibu, kondisi ekonomi keluarga, dan kurangnya interaksi orang tua dan anak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menolong anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay adalah dengan mengikuti sesi terapi bicara. Dalam proses terapi tersebut, biasanya sudah termasuk berbagai pendekatan verbal yang dirancang bertahap, mulai dari pijat rongga mulut, latihan mengatur napas, hingga gerakan-gerakan khusus untuk melatih otot-otot mulut seperti membuka lebar, mengembangkan pipi, menjulurkan lidah, menggerakkannya ke kanan dan ke kiri, serta ke atas dan ke bawah. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang tinjauan pustakanya, selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, pada bagian pertama masalah kerangka berpikir ini diawali dari masalah utama, yaitu speech delay atau keterlambatan bicara pada anak di desa Jabal Nur. Masalah ini menjadi fokus penelitian karena dapat dipengaruhi perkembangan komunikasi anak. Kemudian faktor penyebabnya itu masalah tersebut dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu meliputi kondisi dari dalam diri anak seperti kesehatan, tingkat inteligensi, jenis kelamin, dan riwayat kelahiran. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan dasar anak dalam berbicara. Kemudian faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar anak seperti pola asuh orang tua, kurangnya stimulasi bahasa, kondisi sosial ekonomi, serta minimnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak. Jika keterlambatan bicara ini tidak ditangani, maka akan menimbulkan beberapa dampak, seperti anak mengalami kesulitan berkomunikasi, kurang percaya diri, serta hambatan dalam bersosialisasi dan proses belajar. Kemudian untuk upaya penanganannya, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan beberapa upaya, yaitu yang pertama memberikan stimulasi bahasa, kemudian membangun komunikasi dua arah, mengajak anak bermain dan bernyanyi, serta melibatkan peran aktif orang tua dan guru. Kemudian hasil atau penutup, dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kemampuan berbicara anak itu dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya pada penelitian yang relevan dengan penelitian saya, yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dan Nina Yuminar Priyanti pada tahun 2024 dengan judul Studi Kasus Keterlambatan Berbicara Speech Delay pada Anak Usia Dini di TK Darul Hikmah Bekasi. Nah, pada penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab keterlambatan berbicara pada anak usia dini yang meliputi faktor internal seperti bentuk lidah yang pendek dan faktor eksternal seperti kurangnya stimulasi dari lingkungan dan orang tua. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan stimulasi melalui metode bercerita, bernyanyi, dan penggunaan flashcard, serta sebagai motivator yang mendorong anak untuk berkomunikasi secara verbal dan bersosialisasi dengan teman sebaya guna mengoptimalkan perkembangan bicara pada anak seiring bertambahnya usia. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nuriska Amanda Putri dan Muslam pada tahun 2025 dengan judul Upaya Pembelajaran Khusus dalam Mengatasi Speech Delay pada Anak Usia Dini. Nah, pada penelitian ini itu membahas pentingnya pembelajaran khusus dalam menangani speech delay pada anak usia dini. Karena keterlambatan bicara dapat menghambat perkembangan komunikasi dan sosial anak. Guru berperan sebagai perancang pembelajaran adaptif yang menyusun metode individual dan terstruktur, fasilitator yang menyediakan media visual dan permainan edukatif seperti puzzle dan role play, serta motivator yang memberikan pujian dan pendekatan komunikasi dua arah yang sabar dan suportif untuk membangun kepercayaan diri anak dalam berbicara. Nah, yang terakhir itu metode penelitian.
Nah, pada penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Artinya, penelitian ini itu fokus memahami masalah secara mendalam, bukan angka-angka. Mengkaji satu kasus khusus, yaitu anak dengan speech delay di desa Jabal Nur. Teknik analisis datanya itu menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, menyederhanakan data, penyajian data, atau disusun dalam tabel atau uraian, penarikan kesimpulan, kemudian pada sumber datanya itu menggunakan data primer langsung dari orang tua dan anak, kemudian data sekunder dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Nah, jadi menurut Sugiono itu metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dilaksanakan dalam konteks atau situasi alami, berbeda dengan penelitian eksperimental. Dalam pendekatan ini, peran peneliti sendiri menjadi alat atau instrumen utama. Pengumpulan datanya itu mengandalkan teknik triangulasi yang memadukan berbagai sumber, sementara proses analisisnya itu berjalan secara induktif. Nah, jadi untuk kesimpulan penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk memahami kondisi anak secara mendalam, serta menemukan bahwa peran orang tua, guru, dan lingkungan itu sangat penting sekali dalam memberikan stimulasi agar kemampuan berbicara anak dapat berkembang secara optimal. Proposal ini menyimpulkan bahwa speech delay pada anak usia dini itu merupakan masalah perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.